Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga saya bisa membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pendekatan dan metode tafsir. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu buku karya Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Suma yang berjudul Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah, atau disebut juga dengan Tafsir Hukum Ayat-Ayat Ibadah. Nah, ini tampak depan bukunya, dan ini tampak belakang bukunya. Di buku ini terdapat 6 bab, di mana bab pertama itu membahas mengenai pendahuluan, bab kedua membahas mengenai ayat-ayat thaharah atau bersuci, bab ketiga membahas mengenai ayat-ayat salat, bab keempat membahas mengenai ayat-ayat zakat, bab kelima membahas mengenai ayat-ayat puasa, dan bab keenam membahas mengenai ayat-ayat haji. Seperti yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu merupakan pedoman dan petunjuk bagi umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Nah, dalam Al-Quran terdapat ayat yang membahas mengenai keimanan, ketauhidan yang biasa disebut dengan ayat Al-Aqaid. Nah, ada juga ayat yang membahas mengenai akhlak yang disebut dengan ayat akhlak. Ada juga membahas mengenai janji baik dan ancaman buruk yang biasa disebut dengan wa'ad dan wa'id. Ada pula ayat yang membahas mengenai kisah dan sejarah. Ada juga yang membahas mengenai hukum atau syariah. Ada juga yang membahas mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi. Di buku ini khusus dibahas mengenai tafsir ahkam atau tafsir hukum syariah ya. Ada perbedaan pendapat dari para ahli dalam menentukan jumlah ayat ahkam dalam Al-Quran. Nah, yang pertama, ada yang menyatakan bahwa terdapat 150 ayat ahkam. Ada yang menyatakan bahwa ada 500 ayat dalam Al-Quran menurut perhitungan Al-Ghazali, Ar-Razi, dan Ibnu Qudamah. Juga ada menurut Al-Mubarak bahwasannya terdapat 900 ayat dalam Al-Quran mengenai ayat ahkam gitu. Yang terakhir ada menurut Abu Yusuf, di mana beliau mengatakan bahwasannya ada 1000 ayat ahkam dalam Al-Quran. Jadi ada perbedaan pendapat dari para ahli, tetapi terlepas dari perbedaan pendapat itu, mereka sepakat bahwasannya Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang utama dan yang pertama. Selanjutnya langsung ke pembahasan yang pertama mengenai ayat-ayat thaharah atau bersuci. Bersuci atau thaharah dalam istilah Al-Quran dan Sunnah merupakan salah satu masalah penting yang mendapat perhatian serius dalam Islam. Islam sangat mementingkan kebersihan dan kesucian dengan sifatnya yang umum, baik menyangkut ihwal kebersihan fisik dan tempat tinggal, maupun kesucian jiwa, pikiran, dan lain sebagainya. Bahkan, lebih dari itu, Islam menjadikan kebersihan dan kesucian sebagai salah satu prasyarat sah atau diterima dan ditolaknya suatu amal ibadah semisal sholat, puasa, dan lain sebagainya. Senafas dengan urgensi kebersihan dan kesucian dalam pandangan Islam, maka mudahlah dipahami jika hampir atau bahkan semua kitab hadis dan fikih selalu memulai pembahasan awalnya dengan bab atau kitab thaharah. Di antaranya ialah masalah wudu, mandi, dan tayamum seperti terdapat dalam sejumlah ayat. Di antaranya adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat ke-6.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Dari ayat tersebut terdapat 2 poin yang dapat kita ambil. Yang pertama mengenai wudhu dan yang kedua mengenai tayamum. Mengenai wudhu, ada 4 tata cara dalam berwudhu. Nah, dalam ayat tersebut disebutkan yang pertama adalah fagsilu wujuhakum, yang artinya basuhlah mukamu. Nah, fagsilu berasal dari kata al-ghuslu, yang berarti menghilangkan kotoran dan membersihkannya dengan air. Sedangkan wujuhakum terambil dari kata muwajabah, yang artinya muka yang batas panjangnya itu mulai dari ujung jidat atau kening sampai ke dagu. Nah, sedangkan untuk lebarnya yaitu dari cuping telinga satu ke cuping telinga lainnya. Maka fagsilu wujuhakum ini yaitu mencuci atau membasuh muka, wajah dari ujung jidat atau kening hingga ke dagu, dan lebarnya itu dari cuping telinga satu ke cuping telinga lainnya. Lalu yang kedua adalah wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah tanganmu sampai dengan ke siku. Nah, wa aydiyakum, kata tunggalnya itu adalah yadun, yang artinya tangan. Nah, batasan tangan dalam berwudu itu adalah sejak ujung jari jemari hingga dengan siku. Nah, lalu yang ketiga ada wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu berasal dari kata masaha yang artinya mengusap atau menghapus. Sedangkan ar-ra'su itu berarti kepala. Jadi wamsahu biru'usikum ini adalah mengusap atau menyapu kepala dengan menggunakan air. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Nah, al-ka'bain yang dimaksud adalah dua mata kaki yang menonjol di pergelangan betis pada dua arah. Nah, jadi kaki yang harus dibasuh di saat wudhu itu ialah telapak kaki hingga kedua mata kaki. Lalu, poin yang kedua mengenai tayamum. Nah, dalam ayat disebutkan bahwasannya jika kita sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih. Nah, yang dimaksud dengan sakit dalam ayat ini yaitu sakit seperti luka kulit atau sakit lain yang apabila terkena air akan semakin bertambah parah penyakitnya. Maka untuk orang yang sakit seperti ini diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai ayat-ayat sholat. Seperti yang kita ketahui bahwasannya sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah pembacaan 2 kalimat syahadat. Nah, dalam Islam, sholat itu sebagai ibadah yang paling awal disyariahkan dan memiliki kedudukan yang paling penting dari 5 rukun Islam yang ada. Nah, sholat itu disebut juga sebagai tiangnya agama. Nah, selain itu, sholat itu merupakan satu-satunya ibadah yang paling banyak ditemukan ayatnya di dalam Al-Quran. Tidak ada ibadah lain yang penyebutannya dalam Al-Quran itu diulang sebanyak kata sholat. Nah, selain sebagai sarana untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat juga sebagai sarana untuk berzikrullah atau mengingat Allah. Nah, sholat juga berfungsi sebagai pengendalian diri, pencegah dari perilaku keji dan mungkar. Nah, salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai sholat adalah Quran Surah Al-Hajj ayat 77, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan. Dalam ayat ini ada 3 yang dapat kita garis bawahi. Nah, yang pertama adalah
Arka'u berarti membungkukkan kepala dan badan hingga rata. Nah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ruku di sini adalah menundukkan diri kepada Tuhan. Dan ada pula yang berpendapat bahwa ruku dalam ayat ini adalah sholat. Nah, lalu yang kedua ada as-sujud, yaitu meletakkan jidat di atas tanah, tetapi yang dimaksud sujud di sini ialah sholat juga. Nah, lalu yang ketiga ada wal ibadah. Nah, makna asalnya adalah tunduk, patuh, dan menurut. Adapun yang dimaksud dengan ibadah di sini adalah setiap perbuatan yang mendapat ridha Allah dan Rasul-Nya. Nah, apabila kita lihat dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 77 ini, tampak dimulai dengan perintah melakukan sholat ya. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu. Nah, ruku' dan sujud ini disebut karena merupakan unsur yang paling penting yang ada dalam sholat. Nah, setelah diperintahkan untuk melakukan ibadah khusus yaitu sholat, kemudian diteruskan dengan perintah beribadah dalam konteks yang bersifat umum. Nah, lalu diakhiri dengan perintah yang luas dan lebih umum, yaitu melakukan berbagai kebajikan. Nah, jadi dalam ayat ini dapat kita simpulkan bahwa Allah berfirman, barang siapa yang berkeinginan untuk meraih kemenangan dan keberuntungan, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama yaitu lakukanlah sholat, yang kedua lakukanlah ibadah kepada Allah, ibadah apapun itu. Lalu yang ketiga adalah melakukan kebajikan kepada sesama manusia. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai ayat-ayat zakat. Zakat disyariatkan pada tahun kedua atau tahun ketiga Hijriyah. Pada hal ini, ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat bahwa zakat lebih dahulu disyariatkan daripada puasa, dan sebagian lagi berpendapat bahwa puasa lebih dahulu disyariatkan daripada zakat. Namun di samping itu, cukup banyak juga ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan tentang zakat. Zakat juga merupakan ibadah kedua terbesar atau terbanyak pembahasannya dalam Al-Quran. Nah, di samping itu juga tidak sedikit hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mengenai ancaman bagi orang-orang yang tidak melaksanakan zakat. Surah dalam Al-Quran yang membahas mengenai zakat terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 261-267. Nah, ayat 261-266 ini membahas mengenai sifat seseorang yang hendak berzakat dan sifat seseorang setelah melakukan zakat. Adapun sikap seseorang ketika hendak melaksanakan zakat diantaranya adalah ikhlas, berniat untuk membersihkan jiwa, dan menghindari sifat riya. Nah, sikap seseorang setelah melakukan zakat diantaranya adalah tidak menyebut-nyebut infaknya dan tidak pula menyakiti perasaan penerimanya. Nah, selanjutnya pada ayat 267 Allah menjelaskan pedoman yang harus diperhatikan berkaitan dengan kualitas harta yang diinfakkan atau dizakatkan. Nah, harta tersebut itu hendaknya merupakan harta terbaik dan paling dicintai. Nah, sehingga dengan demikian, pedoman tentang infak atau zakat dan penggunaan kekayaan pada jalan Allah menjadi lengkap dan sempurna dengan adanya ayat yang menjelaskan tentang zakat, yaitu Al-Baqarah ayat 261-267. Pembahasan selanjutnya mengenai ayat-ayat puasa. Nah, puasa atau saum secara istilah merupakan ibadah yang penting pada syariat Islam. Nah, dengan puasa, orang-orang Islam itu dilatih untuk mengendalikan kemungkinan sikap atau perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Dan dengan berpuasa juga, maka orang Muslim atau Islam turut solider dengan rasa lapar dan haus yang sering dialami oleh orang-orang fakir dan miskin. Nah, ada pun ayat Al-Quran yang membahas mengenai puasa, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 183-185, di mana maknanya adalah Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Ia telah mewajibkan kepada umat sebelum kita. Hal itu karena puasa merupakan sarana penyucian jiwa yang paling ampuh dan ibadah yang paling efektif untuk
mengendalikan hawa nafsu. Oleh karena itu, puasa disyariatkan dalam semua ajaran agama, hingga dalam agama paganisme atau penyembah berhala. Nah, puasa telah dikenal di kalangan bangsa Mesir kuno, dan dari merekalah ajaran ini menyebar sampai ke bangsa Yunani dan Romawi. Nah, orang India penganut paganisme atau Hindu, mereka juga melakukan puasa hingga saat ini. Pembahasan terakhir mengenai ayat-ayat haji. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima. Ibadah haji mulai disyariatkan pada tahun ke-6 Hijriah dan diwajibkan hanya sekali dalam seumur hidup. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa sih ibadah haji itu ditempatkan di rukun Islam yang kelima? Nah, tampaknya karena ibadah haji itu merupakan ibadah yang cukup berat, memerlukan biaya yang cukup mahal, terus waktu yang cukup lama, kesiapan fisik, material, spiritual, mental, yang memang harus benar-benar baik. Belum lagi memperhatikan tempat penyelenggaraan haji itu sendiri yang harus dilakukan di tempat-tempat tertentu dan waktu-waktu yang tertentu pula. Ibadah haji ini memiliki posisi yang penting dan sentral dalam syariat Islam. Nah, di antara indikasinya adalah bahwa satu-satunya ibadah yang dijadikan nama surah dalam Al-Quran itu adalah haji. Tidak ada surah yang bernama sholat, puasa, zakat, tidak ada. Tetapi ibadah haji dijadikan sebagai nama surah dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hajj. Adapun ayat dalam Al-Quran yang membahas mengenai haji adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 196 sampai 197. Di mana dalam ayat 196 sampai 197 ini Allah menjelaskan perkara hukum haji dan waktu-waktu pelaksanaan serta sejumlah perbuatan yang dilarang dilakukan jemaah haji. Untuk penjelasan lebih dalam, kalian bisa langsung cek aja Al-Quran kalian dan baca, karena apabila dijelaskan dalam video ini akan cukup panjang durasinya. Nah, itu dia pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam buku karya Profesor Dr. Andes Muhammad Amin Suma yang berjudul Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal ilmu untuk kita semua dalam menjalankan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian review buku Tafsir Ahkam Ayat-Ayat Ibadah karya Profesor Dr. Andes Muhammad Amin Suma ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang buruk datangnya dari saya pribadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.